Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istam Nikmat. Pada video kali ini saya akan mereview atau meresum jurnal mengenai morfometri ikan glodok famili Gobiidae di perairan mangrove Wonorejo, Surabaya untuk memenuhi tugas mata kuliah oceanografi. Yang mana pada jurnal ini dapat kita ketahui merupakan ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem yang produktivitasnya itu lebih tinggi daripada ekosistem lainnya. Mengapa? Karena adanya dekomposisi bahan organik pada ekosistem mangrove ini menjadi rantai paling penting bagi organisme yang hidup di sekitaran wilayah mangrove tersebut. Mangrove ini berperan untuk sebagai mencegah abrasi pantai, menyangga dari intrusi air laut, tempat pemijahan bagi ikan-ikan, dan tempat burung laut. Mengapa pada jurnal ini digunakan ikan glodok? Karena ikan glodok ini mampu bertahan hidup di wilayah mangrove. Selanjutnya, ikan glodok ini mampu bertahan hidup di daerah pasang surut dan berlumpur karena mampu bernafas melalui kulit insang dan lapisan mukosa mulut serta tenggorokan. Ikan glodok ini merupakan ikan yang dapat digunakan sebagai indikator biologis ekosistem mangrove. Ikan glodok dapat dijadikan sebagai salah satu bioindikator pencemaran lingkungan karena ikan ini dapat bertahan hidup di lingkungan mangrove yang kadar oksigennya dan salinitasnya itu rendah sekitar 10-33 ppt. Untuk analisis data morfometri ikan dilakukan dengan metode teknik analisis komponen utama atau PCA yang digunakan untuk menentukan faktor karakter utama yang terbentuk dalam morfometri ikan. Nah, dalam menganalisis ini, PCA terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel, yaitu dengan menghitung nilai korelasi antar variabel dan dengan menghitung kovarian dari semua variabel yang ada. Analisis PCA dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan hubungan antar karakter morfometri dan hubungan antar karakter meristik dengan parameter kualitas perairan pH, suhu, dan salinitas. Hasil yang didapat pada penelitian yang dilakukan di wilayah mangrove Wonorejo, Surabaya ini terbagi menjadi 3 stasiun, yaitu pada stasiun 1, stasiun 2, dan stasiun 3. Kondisi kualitas lingkungan pada ekosistem mangrove diketahui dengan mengamati kondisi lingkungan fisik dan kimia, meliputi pH, suhu, dan salinitas. Kondisi kimia lingkungan menunjukkan variasi pH di lokasi penelitian bersekitar antara 7,7 hingga 8,3. Nah, untuk pH-nya itu sendiri pH sama dengan 7, yaitu bersifat netral. Suhu untuk lingkungan mangrove di lokasi tersebut itu antara 33,3 derajat Celcius hingga 34,6 derajat Celcius. Untuk salinitasnya sendiri itu berkisar antara 21,10 hingga 22,7. Untuk karakter morfometri ikan glodok ini memiliki hubungan paling kuat adalah karakter panjang dasar sirip punggung. Pertama, dengan karakter panjang dasar sirip dubur memiliki nilai korelasi 0,98. Hal tersebut dihubungkan dengan ikan glodok yang menggunakan sirip dada, perut, dubur, dan ekornya untuk berjalan di tanah berlumpur. Ikan ini menggunakan sirip dada dan sirip perutnya. Hal tersebut dapat mengalami pertambahan panjang pada bagian dasar sirip punggung. Kedua, maka bagian gurat sisi ikan ini juga akan mengalami pertambahan panjang. Untuk parameter pH, itu berpengaruh terhadap pertumbuhan jumlah jari-jari sirip punggung. Pertama, parameter lingkungan suhu berpengaruh terhadap pertumbuhan panjang sirip perut, panjang moncong, dan panjang sirip dada, dan parameter lingkungan salinitas itu berpengaruh terhadap pertumbuhan panjang standar ikan glodok, panjang gurat sisi, dan panjang sebelum sirip perut. Sekian review jurnal. Pada jurnal yang kedua, saya akan mereview mengenai hubungan panjang barat dan faktor kondisi teripang hitam di kawasan Taman Nasional Laut Karimun Jawa. Yang mana sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teripang dengan melakukan pengamatan morfologi teripang hitam yang tertangkap. Kemudian dihitung panjang berat teripang dan faktor kondisinya. Untuk pengambilan data dilakukan dengan metode sensus yang dilakukan pada 3 titik. Untuk
menganalisa data panjang dan beratnya ini menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Onkers. Selanjutnya, analisis yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pertumbuhan teripang di perairan yang sering dikunjungi wisatawan dan yang jarang dikunjungi wisatawan adalah menggunakan two-sample t-test. Uji two-sample t-test merupakan hipotesis berdasarkan perbandingan. Jika t hitung kurang dari t tabel, maka H0-nya itu ditolak, H1-nya menyatakan diterima. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya itu data dapat diolah dengan Microsoft Excel 2013. Adapun hasil dan dari perhitungan hubungan panjang dan berat teripang hitam, yang mana perhitungan hubungan panjang berat digunakan untuk mengetahui keterkaitan antar variabel panjang dan variabel berat. Nilai hubungan panjang berat teripang hitam yang diperoleh di perairan menjangan kecil paling tinggi bila dibandingkan dengan perairan lainnya. Selain itu, nilai determinasi dari korelasinya itu menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat yang berkaitan dengan panjang berat. Nilai pola pertumbuhan pada masing-masing stasiun semuanya menunjukkan kurang dari 3, yang berarti alometrik negatif. Nilai faktor kondisi Fulton teripang hitam di perairan yang ramai pengunjung itu lebih tinggi dibandingkan dengan perairan yang sepi pengunjung, menunjukkan bahwa teripang di perairan tersebut itu lebih gemuk, sehingga faktor kondisi berat relatif yang diperoleh dari masing-masing stasiun ini rata-rata berada di kisaran 100. Nilai tersebut dapat menunjukkan bahwa masing-masing perairan yang ada di Taman Nasional Laut Karimun Jawa ini menyediakan cukup surplus makanan atau mangsa ataupun kepadatan predator yang rendah. Nah, selanjutnya adanya perbedaan yang signifikan antara teripang hitam yang hidup di perairan yang sering dikunjungi dengan yang jarang dikunjungi. Teripang hitam ini juga hidup di perairan yang sepi pengunjung, memiliki faktor kondisi yang rendah yang diduga disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketersediaan pakan, keberadaan predator, dan kualitas perairannya. Sekian review kedua jurnal dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.